Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini di kelas 4 kita akan bergabung di kelas 5 karena ibu guru kelas 5 tidak dapat hadir karena sedang sakit. Untuk itu, kelas 4 harap kalian semua tertib dan tidak ada masalah dengan kelas 5 dan tidak ribut. Oke? Baik, pembelajaran kita akan dimulai. Bentar ya, Ibu panggil dulu kelas 5-nya. Untuk anak kelas 5 masuk ya di kelas 4 karena Ibu kalian tidak dapat hadir karena ibunya sedang sakit. Selama pembelajaran di kelas 4 harap tidak ada keributan. Oke, gabung ya. Untuk kelas 4 di sebelah kiri Ibu dan untuk sebelah kanan Ibu di kelas 5. Baik, langsung saja sebelum kita mulai pembelajaran kita sebaiknya berdoa dulu menurut kepercayaan dan agama kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke. Ibu akan mengabsen terlebih dahulu untuk kelas 4 dan selanjutnya Ibu akan mengabsen di kelas 5. Untuk kelas 4, apa hadir semua? Alhamdulillah semua pada hadir. Dan untuk kelas 5, siapa yang tidak hadir? Oh, tidak apa-apa. Satu orang ya yang tidak hadir. Oke, langsung saja Ibu akan di kelas 4 dulu ya menjelaskan materi pembelajaran kita hari ini. Untuk di kelas 4, materi pembelajaran kita adalah tentang IPA. Buka dulu buku IPA-nya anak-anak kelas 4 IPA ada di halaman 43. Ada ya tentang sumber daya alam. Ada tentang sumber daya alam? Ya, baik. Sumber daya alam ini dalam pembelajaran ini bertujuan untuk sesuatu yang dapat diambil atau dimanfaatkan bagi kehidupan kita sehari-hari yang berasal dari alam. Iya. Salah satu ciri-ciri sumber daya alam ini ada 5. Yang pertama itu ada matahari, ada air, ada tanah, ada tumbuhan, dan ada udara. Masing-masing kelima ini memiliki manfaat bagi kehidupan manusia. Ya, Ibu akan menjelaskan sedikit dari 5 manfaat dari sumber daya alam ini. Yang pertama tadi ada apa? Ada matahari. Iya, matahari ini sumber energi yang paling pokok, paling utama dalam kehidupan manusia karena ini membantu proses untuk kesehatan kita juga dan proses tumbuh fotosintesis bagi tumbuhan. Selanjutnya yaitu tentang ada tumbuhan. Tumbuhan yaitu ialah potensi sumber daya alam bagi makhluk hidup seperti bahan pangan dan bahan lainnya. Selanjutnya ada tanah. Tanah juga berfungsi bagi kehidupan kita dari sumber daya alam, yaitu tanah berfungsi untuk perkebunan dan juga tentang bersawah, pertanian dan lain sebagainya. Terus itu ada air. Air ini juga sangat banyak manfaat bagi kehidupan kita manusia. Ada manfaatnya seperti mandi, iya mandi salah satunya. Ada cuci piring, mandi, apalagi selain mandi? Ada sikat gigi, iya betul sikat gigi. Dan terakhir itu ada udara. Udara ialah tentang kita proses bernapas karena di udara kita terjadinya pernapasan. Di situ adalah oksigen, di mana sumber oksigen dan karbon dioksida dibutuhkan oleh manusia dan tumbuhan. Sampai di sini penjelasan Ibu paham? Paham, alhamdulillah. Ibu mau untuk kelas 4 dibuat kelompok. Di kelompoknya ini ada 5 kelompok, masing-masing setiapnya itu dari kelompok 1 sampai kelompok 5, yaitu ada pembagian, yaitu kelompok 1 ada air, kelompok 2 ada tumbuhan, kelompok 3 ada matahari, kelompok 4 ada tanah, dan kelompok terakhir adalah udara. Oke, masing-masing kelompok bersatu untuk berdiskusi, mempresentasikan hasil diskusinya, nanti lalu dipresentasikan di depan kelas. Bisa ya Ibu tunggu selama 15 menit. Sementara itu Ibu mau ke kelas 5 dulu. Untuk kelas 5, hari ini pembelajaran apa? Oh, IPA juga. Ya, kelas 5 di sini pembelajaran IPA juga. Sampai mana pembelajaran kalian? Oke, sistem pernapasan pada hewan. Ya,
Di halaman 63. Iya. Di halaman 63. Buka dulu halaman 63, ada sistem pernapasan pada hewan. Ya. Apa itu sistem pernapasan pada hewan? Iya, sistem pernapasan pada hewan itu berbagai macam. Ada 5 jenis macam proses pernapasan pada hewan. Yang pertama itu ada paru-paru, ya. Yang paru-paru di mana paru-paru itu seperti manusia memiliki proses pernapasan menggunakan paru-paru. Seperti hewan mamalia, mamalia seperti kucing, kuda, ikan lumba-lumba dan paus. Itu proses pernapasan menggunakan paru-paru. Itu jenis reptil. Reptil juga menggunakan pernapasan paru-paru seperti buaya, komodo, cicak, kura-kura. Itu pernah yang hewan reptil. Selanjutnya ada amfibi menggunakan pernapasan paru-paru. Apa hewan amfibi? Amfibi ini hewan yang memiliki dua alam, hidup di dua alam seperti katak. Iya, salah satunya katak. Itulah pernapasan pada paru-paru. Yang kedua itu ada insang. Insang juga pernapasan pada hewan, yaitu di perairan. Melalui perairan dia bernapas, yaitu ikan salah satunya. Selanjutnya itu ada trakea. Yang ketiga trakea, di mana hewan ini insekta atau hewan serangga. Insekta itu hewan serangga sejenis tentang kayak nyamuk, belalang, kupu-kupu, dan lebah. Karena mereka bernapas menggunakan trakea. Yang keempat ada paru-paru buku. Paru-paru buku ini memiliki jenis ciri-cirinya itu seperti paru-paru yang berlapis-lapis karena memiliki lipatan-lipatan seperti buku. Contohnya itu seperti laba-laba dan kalajengking yang memiliki pernapasan pada paru-paru buku. Selanjutnya yang kelima, yang terakhir itu ada kulit. Pernapasan pada kulit ini biasanya seperti cacing, karena cacing bernapas menggunakan kulit karena kulitnya bersifat lembab dan basah. Itulah sistem pernapasan pada hewan yang memiliki 5 jenis pernapasan pada hewan. Yang pertama tadi apa? Ya, paru-paru. Yang kedua ada insang. Yang ketiga ada trakea. Yang keempat ada paru-paru buku. Yang terakhir, yang kelima, yaitu ada kulit. Itulah salah satu sistem pernapasan pada hewan. Ibu mau di kelas 5 ini, ibu mau kalian semua anak-anak ibu menjelaskan masing-masingnya. Ibu akan membuat kelompok ya terlebih dahulu. Setiap kelompok itu memiliki 5 kelompok. Di sini kita berapa jumlahnya? Iya, berarti masing-masing ada 5 orang dalam satu kelompok. Berarti kelompok 1 ada paru-paru, kelompok 2 ada insang, kelompok 3 ada trakea, kelompok 4 ada paru-paru buku, yang terakhir ada kelompok 5 yaitu tentang penjelasan yaitu kulit. Jadi ibu mau masing-masing setiap kelompok akan mempresentasikannya juga di depan kelas dan kalian akan berdiskusi mengenai penjelasan tersebut. Oke, untuk kelas 5 sudah paham sampai di sini? Oke, semua sudah paham ya. Ibu tunggu materi kalian, berdiskusi kalian selama 15 menit. Selama itu ibu mau ke kelas 4 dulu ya. Untuk anak kelas 4 bagaimana? Oke, alhamdulillah semua pada siap. Udah. Kelompok siapa yang mau mulai maju duluan? Kelompok 1, baik. Kelompok 1 bisa maju ke depan dulu. Kelompok 1 ya, menjelaskan tentang apa? Iya, kelompok 1 tentang matahari. Baik. Kelompok 1 maju. Ya, bagus. Tepuk tangannya dulu. Penjelasan dari kelompok 1 di mana sudah menjelaskan materi tentang matahari. Kelompok 2 udara. Iya, kelompok 2 juga bagus. Tepuk tangannya dulu. Baik. Dan kelompok 3 maju bisa? Oke. Dan kelompok 4? Iya, semuanya bagus, pintar. Dan kelompok terakhir ada tentang tanah. Oke, kelompok 4 tentang tanah. Terakhir ada tumbuhan. Yang kelima, semua materinya sudah dipresentasikan masing-masing tiap kelompok.
Ibu sangat bangga dan sangat bersyukur kalian sudah memahami tentang materi yang Ibu sampaikan. Sampai sini semua sudah jelas, sudah paham kan? Alhamdulillah. Bentar ya, Ibu kelas 5 dulu. Untuk kelas 5 bagaimana? Sudah siap juga? Alhamdulillah. Untuk kelas 5, untuk kelompok satunya bagian tentang paru-paru. Bagaimana kelompok 1? Siap? Oke, baik. Kelompok 1 maju ke depan. Oke, penjelasannya bagus. Tepuk tangannya dulu. Untuk kelompok 2 tentang insang. Insang pernapasan pada air. Iya, bagus. Tepuk tangannya. Kelompok 3 tentang trakea gimana? Alhamdulillah semuanya bagus. Kelompok 4? Iya, tepuk tangan. Kelompok 5 tentang kulit? Ya, silakan. Ya, terima kasih semuanya sudah menjelaskan dengan baik materi tentang sistem pernapasan pada hewan. Semua menjelaskan bagi setiap penjelasan tentang pernapasan pada hewan. Di sini semua sudah menjelaskannya dengan baik dan terperinci. Sampai sini untuk kelas 4 dan kelas 5 sudah berdiskusi, sudah mempresentasikan hasil semua paparan yang telah Ibu ajarkan. Sedikit penjelasan saja sebelum Ibu menutupi pembelajaran kita pada hari ini untuk kelas 4, yaitu tentang tentang sumber daya alam, di mana sumber daya alam ini bermanfaat bagi kehidupan kita sehari-hari dan sumber hasilnya itu berasal dari alam yang di sini ada 5, yaitu ada matahari, ada air, ada tumbuhan, ada udara, dan ada tanah. Dan kelima ini adalah sumber daya alam yang dimiliki oleh manusia. Untuk kelas 5, untuk kelas 5 ini tentang sistem pernapasan pada hewan. Sistem pernapasan pada hewan ini memiliki ada 5 juga. 5 jenis sistem pernapasan pada hewan. Yang pertama ada paru-paru, yang kedua ada insang, yang ketiga ada trakea, yang keempat ada paru-paru buku, dan yang terakhir yaitu ada kulit. Semua sistem pernapasan ini memiliki manfaat bagi setiap hewannya. Untuk itu sampai di sini dulu penjelasan Ibu tentang materi kelas 4 dan kelas 5. Dan Ibu akhiri karena kalian begitu semangat dan begitu kemajuan pembelajaran sangat meningkat. Ibu sangat bangga dan senang sekali dalam materi pembelajaran hari ini. Dan Ibu mohon maaf jika ada penjelasan yang belum kalian pahami. Dan Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.